Jadi tips saya pertama-tama jangan terlalu pusingin resesi, ya kan? Karena resesi itu justru sering memberikan kita kesempatan emas untuk bisa cuan gede, ya kan? Saya ingat waktu dulu saya ketemu sama Pak Mokhtar Yadi bilang gini ke saya. Dia bilang, Yos, kamu harus ingat, yang namanya resesi itu, bahasa Cinanya itu adalah Wei Qi, dia bilang. Ya kan? Wei Qi itu ada dua kata. Wei itu adalah danger, ya kan, atau bahaya. Qi itu artinya opportunity. Jadi setiap kali krisis atau resesi, itu selalu ada danger, ada opportunity, ya kan? Nah, kita harus ngerti strateginya bagaimana kalaupun sampai terjadi resesi atau sampai terjadi koreksi pasar yang tajam seperti tahun 2020, ya kan? Mentalitas kita tuh harus benar gitu loh untuk bisa memanfaatkan koreksi pasar atau market crash seperti kemarin. Pertama-tama kayak saya bilang kita harus punya mentalitas bahwa kalau terjadi resesi seperti yang ditakutkan oleh segitu banyak orang, ya kan? Kita harus bisa berpikir positif, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, ya kan? Tapi gini, jangan ngelawan pasar, ya kan? Karena waktu lagi resesi atau lagi marketnya lagi crash, ya kan? Faktor fundamental itu udah nggak dilihat sama orang, ya kan? Saya kasih contoh, katakan saham BCA, ya kan, yang kita anggap the best stock in Indonesia gitu loh. Saham BCA juga yang fundamentalnya segitu hebat tidak tidak kebal terhadap market crash gitu loh, ya kan? Di tahun 2000 di tahun 2008 waktu terjadi market crash, market itu turun 50%, saham BCA juga turunnya juga nggak beda jauh gitu loh. Cuma bedanya market itu butuh waktu sekitar 560 hari untuk recover, saham BCA cuma butuh waktu sekitar 220 hari untuk recover, ya kan? Kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin lagi pandemi juga begitu, ya kan? Saham BCA bukannya kagak turun loh, sama turun, tapi recovery-nya jauh lebih cepat, ya kan? Nah, ini mentalitas kita yang harus kita terapkan dalam dalam kondisi kayak sekarang. Orang masih banyak takut yang, wah ini resesi apa enggak gitu ya kan. Saya sendiri tidak percaya bahwa kita akan mengalami resesi. Menurut saya kita akan melihat soft landing, ya. Tapi kalaupun terjadi resesi, ya kan, berpikirlah positif. Ini adalah opportunity, ya kan. Karena waktu lagi resesi nanti, semua saham turun. Tidak peduli fundamentalnya seperti apa, ya kan. Cuma waktu marketnya balik, ada yang baliknya lebih cepat, ada yang mandek di bawah, ya kan. Jadi pilihlah saham yang memiliki fundamental yang Oke, bagus. Waktu resesi, semua saham turun, semua jadi murah, ya kan. Waktu murah, ngapain kita beli saham gorengan? Belilah saham yang blue chip gitu loh, ya kan? Karena recovery-nya akan jauh lebih cepat dan oke, jauh lebih thank aman. you. It's a very good insight. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih untuk Pak Yahya dari Liki Wijaya. Apakah kedepannya BCA akan ekspansif lebih masif ke pedesaan seperti bank ya BRI? Kalau sekarang kan lebih di kota-kota saja. Mungkin ada view Pak Yahya mau ekspansi ke pedesaan atau mungkin tertier city Pak? Ya, saya pikir gini ya, BCA udah boleh dikata jadi bank supermarket ya. Korporasi, komersial, SME, dan loan konsumen. Jadi saya cukup ya. Saya lihat akui BRI itu luar biasa hebat. Lihat profitnya juga lebih besar dari BCA. Saya senang melihat kemajuan BRI luar biasa ya. Dan mereka punya market yang memang kuat dan luar biasa dan fundamentalnya kuat sekali market itu. Jadi nggak mungkin BCA bersaing dan masuk pada market yang sudah dikuasai demikian dominan. Ya, seperti bank konvensional. Bank digital juga tidak mungkin melibas bank konvensional. Kalau dulu 7 tahun yang lalu katanya begitu, digital bank itu akan melibas seluruh bank konvensional. Kenyataannya enggak gitu. Yang kuat tetap kuat. Nah, tadi ada saya lihat pertanyaan lain yang cukup menarik, yaitu kenapa BCA enggak go internasional. Ada beberapa alasan. Saya lihat teman kita Bank Mandiri, Bank BNI ya sudah ada di luar negeri. Market buat kita ke luar negeri itu sedikit. Karena filosofi saya, bank follow the trade. Trade kita ke Cina, ke Jepang itu cukup besar. Ke Korea cukup besar. Tetapi minta ampun untuk lawan bank-bank gajah di sana. Nggak mungkin kita bisa menang. Nah, kalau ke Laos, Kamboja, ke negara-negara yang lebih kecil, Vietnam, nggak ada volume trade. Jadi percuma kita masuk ke situ. Karena filosofi saya, bank follow the trade. Bukan terbalik, bank cannot create the trade. Nggak bisa gitu. Nah, itu yang fundamental. Kedua, kalau saya operation di luar, itu harus rekrut orang lokal di sana. Ketat sekali persyaratan di sana. Kita
belum tentu dikenal seperti di Indonesia. Kita harus berani offer bunga tinggi, memberi pinjaman lebih tinggi lagi, resikonya akan tinggi. Nah, jadi nggak ada ilmunya bahwa kita bisa profitable kalau operation regional. Kita malah melihat di Indonesia masih kebutuhan tenaga kerja kan banyak. Kita buka cabang-cabang di daerah yang berkembang. Saya lebih suka untuk kita memberikan pekerjaan kepada teman-teman yang sebangsa daripada memberi pekerjaan kepada orang luar negeri dan hasilnya juga nggak ada gitu ya. Jadi itu filosofi kita, maka sampai sekarang saat ini kita akan fokus hanya di Indonesia, pertahankan posisi kita di Indonesia. That's it. Itu lebih dari itu. Kalau tadi ada pertanyaan, kapan kita bisa bantu go internasional? Kita ada semacam apa ya, UMKM Fest. Di UMKM Fest itu kita mendorong debitur-debitur kita yang quality barangnya bagus dan memang bagus untuk ekspor. Kita ada channel dibantu oleh dari Departemen Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri untuk mencari channel ya melalui ATC bisnis, ATC perdagangan kita dibantu. Jadi kita sudah berhasil mendorong beberapa pengusaha lokal yang tadinya hanya lokal itu sudah bisa ekspor. Jadi itu jawaban saya. Jadi tidak mesti kita buka cabang di luar negeri lalu kita bisa mendorong. Dari sini pun kita bisa mendorong. Kita ada channel untuk itu dan kita banyak rekan-rekan bank di luar negeri yang afiliasi kita. Aliansi bukan afiliasi, aliansi kita kerjasama ya, itu lebih bagus buat saya, lebih cost saving daripada saya harus buka cabang di luar negeri. Itu hanya penjelasan, saya lihat pertanyaan yang bagus tadi. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yaya. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik Bu Vera dari Frankie_S. Blue, MyBCA dan MyBCA, kenapa nggak dijadiin satu aja Bu? Kapan jadi super app Bu Vera? Nah, kalau My BCA tadi juga ada pertanyaan, kenapa BCA mobile banking apps-nya ada dua? Yang lama kan namanya mobile banking MBCA, yang sekarang My BCA. Memang apakah dua-duanya akan digabung? Pertanyaan sejauh ini kita nggak ada rencana untuk menggabungkan. Karena kalau teman-teman sudah biasa lancar menggunakan menu-menu yang biasa kita pakaikan, itu ada di MBCA. Jadi kan kalau udah hafal kan tinggal pencet kita bisa langsung transaksi. Itu adalah satu kemudahan juga. Dan kita nggak memaksakan untuk migrasi juga ke MyBCA, itu mobile banking apps yang baru. Dan di situ juga tadi ada pertanyaan kapan Welma masuk ke MyBCA? Sudah masuk tuh. Ada di MyBCA sejak akhir tahun lalu. Jadi teman-teman bisa coba. MyBCA tentu lebih kompleks. Bisa lihat juga mutasi dan sebagainya. Bisa juga nanti tahun ini mulai dengan transaksi falas juga akan masuk dan akan banyak fitur-fitur baru. Kalau mobile banking BCA memang fiturnya tidak ditambah banyak, tapi buat teman-teman yang udah biasa mau transfer, udah hafal menunya, bisa pakai sudah tanpa mau lihat ke MyBCA juga bisa. Jadi itu adalah kemudahannya. Blue ya tadi pertanyaan Blue itu memang ada melalui anak perusahaan BCA. Jadi itu adalah bank digital yang dimiliki oleh BCA. Belum ada rencana sih digabungkan ke MyBCA Business karena Blue punya sasaran yang tersendiri. Biasanya Blue itu khusus adalah satu platform yang kita gunakan untuk mensasar nasabah milenial. Jadi Pro and Sis pasti udah nggak awam lagi lihat Blue ya. Jadi di situ banyak dilakukan juga dengan fitur-fitur yang memang sangat touching dengan teman-teman kita yang milenial. Sedangkan BCA, kata Pak Yaya, kita itu udah kayak supermarket. Mau nasabah yang usia muda sampai usia mungkin opa-opa kita juga pakai MBCA. Jadi memang udah kayak supermarket untuk segala usia. Itu di BCA. Thank you Bu Vera. Nah, ini pertanyaan buat Pak Yos nih. Tips nabung saham untuk Gen Z yang gajinya UMR, Pak Yos. Ada tips nggak nih Pak untuk bagi teman-teman Gen Z yang mungkin ya salary-nya masih baru mulai? Nah, ada tips nggak Pak? Jadi gini, tahun 2021 ada perusahaan sekuritas besar di Amerika namanya Charles Schwab. Mungkin ada yang pernah dengar. Ini salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Amerika. Mereka melakukan satu studi yang menurut saya sangat menarik. Jadi studinya itu menyimpulkan, dia ambil data selama 20 tahun terakhir. Dia bilang the best way to invest, ya kan, ini untuk orang-orang yang kepengen mulai berinvestasi.
Dia bilang jangan pernah ngeliat market timing. Nah, problem orang adalah kebanyakan orang itu selalu datang ke saya nanya, Pak, kapan ini saya mesti masuk ke market? Kapan saya mesti mulai berinvestasi? Ya kan? Nah, studi ini sangat menarik karena dia menyimpulkan dari data 20 tahun terakhir. Jangan pernah mencoba untuk time the market. Kalau kita mau berinvestasi, mulailah berinvestasi secepat mungkin. Ya. Karena ternyata yang the best way untuk invest adalah setiap bulan, reguler. Ini kesimpulan dari studinya dia. Setiap bulan reguler. Kita nggak usah masukin gede-gede, ya kan? Tapi saya kasih contoh nih. Misalnya ya, saya pernah hitung pakai Excel spreadsheet saya. Kalau kita selama 20 tahun terakhir, setiap bulan taruh 5 juta aja, dan kita beliin reksadana indeks yang ngikutin IHSG nih, ya kan, yang pertumbuhannya sekitar 14%-an setahun, ya kan. Tahu nggak kalau kita taruh setiap bulan 5 juta, sekarang itu udah jadi berapa? Jawabannya adalah sekitar 7 miliar. Dengan 5 juta sebulan loh. Rutin 5 juta sebulan, ya kan? Jadi dengan demikian kalau marketnya koreksi kita dapat di bawah, kalau marketnya lagi naik ya tentunya kita dapatnya agak di atas. Tapi kalau kita berinvestasi secara rutin, ya kan, dengan 5 juta sebulan, setelah 20 tahun itu bisa menjadi sekitar 7 miliar. Luar biasa kan? Ya kan? Jadi apa tips saya untuk Gen Z, ya kan? Number one, kalau nggak ngerti saham, nggak ngerti kripto, jangan main saham, jangan main kripto, ya kan? Mendingan taruh uangnya di manajer investasi seperti Shalendra Capital. Ya, ini agak promosi dikit nih jadinya. Ya kan? Taruh aja di fund manager, beli reksadana, ya kan? Jadi nggak pusing gitu loh, ya kan? Udah ada orang yang profesional yang pilihin saham untuk Anda. Investasi di reksadana itu kita nggak butuh modal gede, ya kan? Karena sekarang rata-rata reksadana itu minimum pembelian cuma sekitar Rp10.000 atau Rp100.000, ya kan? Cuma yang penting adalah konsistensi untuk berinvestasi, ya kan? Kalau bisa setiap bulan waktu kita payday, ya kan, nah kita sisihkan sebagian. Itu nggak terasa nanti setelah 20 tahun buat anak kita, ya kan, buat biayain sekolah dia itu akan jadi gede sekali gitu loh angkanya. Jadi nggak complicated banget, ya kan. Yang penting adalah konsistensi di sini. Thank you, Pak Yos. Mungkin ya tips buat teman-teman, kalau misalnya gajinya masih kecil, ya mungkin bisa tabung di edukasi juga, biar langsung mungkin bisa nambah skill juga. Kan sekarang udah canggih-canggih ya, digital. Jadi you can learn by doing. Iya. Mungkin bisa tambah jadi freelance atau apa sih. A lot of things yang bisa dilakukan sebenarnya untuk nambah salary kita juga. Nggak mungkin kalau belum bisa investasi reksadana, ya mungkin bisa belajar CFA, dicicil pelan-pelan jadi CFA, masuk capital market atau belajar jadi banker, ya itu salah satu juga investasi. Benar nggak Pak Yos? Iya, betul. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan menarik yang nanya, Bu Vera, kok di Welma produk reksadananya terbatas katanya gitu, ya kan? Ini kebetulan mudah-mudahan kita nih sendiri, kita Shalendra, kita juga lagi mencoba menjalin kerjasama dengan BCA. Mudah-mudahan di wealth management bisa bertambah dengan produknya Shalendra tahun ini. Oke, amin Pak Yos. Oke, mungkin karena dari penghujung waktu, mungkin tadi yang namanya sudah sebutkan, mungkin nanti bisa di DM juga, jadi biar tim kita bisa verifikasi. Mungkin ada last word dari Pak Yahya sebelum kita mengakhiri acara malam ini, Pak. Ya, saya kira memang kita memasuki ketidakpastian. Banyak negara-negara yang menghadapi tanda petik resesi. Saya setuju dengan Pak Yos, rasanya di Indonesia sih nggak akan resesi. Ya, soft landing dalam arti growth tetap growth, tapi tidak sampai negatif growth, bisa flat atau ada perkembangan paling tidak beberapa persen. Ya. Jadi untuk itu teman-teman masih prospektif untuk berinvestasi. Saya juga ingatkan secara fair bahwa investasi jangan taruh di one basket, harus dipisah-pisah berbagai macam investasi secara merata, tetapi jangan lupa ada saham BCA-nya ya gitu. Terima kasih teman-teman